Jawaban doa di tengah petaka. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kadang kita berdoa, tetapi yang kita lihat justru kehancuran. Kita berharap pemulihan, namun yang tampak adalah asap penghakiman. Apakah doa kita sia-sia? Firman Tuhan hari ini menunjukkan satu kebenaran yang menguatkan iman kita, bahwa di tengah petaka sekalipun Allah tetap mengingat doa umatnya. Mari kita baca Kejadian 19 ayat 23 sampai 29. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggak balikan itu. Nah saudara, tiga kebenaran sejati yang pertama, doa orang benar tidak pernah sia-sia di ayat 27. Abraham pernah berdiri di hadapan Tuhan dan memohon bagi Sodom dalam doa syafaatnya. Ia tidak diam saudara, ia berseru kepada Allah, ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Walaupun kota itu tetap dihukum, Allah tidak melupakan doanya. Itulah yang kita bahas dalam tema menawar hati Tuhan. Doa Abraham mungkin tidak mengubah keputusan atas kota itu saudara, tapi doa itu menjadi jalan keselamatan bagi Lot. Sebagaimana Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Percayalah saudara, Allah sanggup bekerja melampaui apa yang dapat dilihat oleh mata manusia. Mungkin kita belum melihat hasil doa hari ini, tetapi Allah bekerja melampaui apa yang kita lihat. Doa bukan sia-sia, meski jawabannya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Dan yang kedua, Allah mengingat relasi perjanjiannya di ayat 29a. Saudaraku, Alkitab berkata, Allah mengingat Abraham. Ini bukan berarti Allah pernah lupa saudara, melainkan ia setia pada janji dan relasinya. Keselamatan Lot bukan karena kelayakannya, melainkan karena kasih setia Allah kepada orang benar. Sebab Tuhan tidak melalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. 2 Petrus 3 ayat 9a. Lot hidup di tengah lingkungan yang rusak. Ia memiliki banyak kelemahan, namun ia tetap berada dalam lingkup kasih setia Allah. Nah, saudaraku, keselamatan bukan berdasarkan kesempurnaan kita, tetapi berdasarkan kesetiaan Allah. Ia memegang janjinya, bahkan di tengah penghakiman sekalipun, kasih setianya lebih kuat daripada kegagalan kita. Dan yang ketiga, di tengah penghakiman, kasih karunia tetap bekerja di ayat 29b. Sodom dihukum dengan adil, kejahatan mereka telah genap, namun di tengah petaka itu saudara, Lot diselamatkan. Penghakiman tidak meniadakan anugerah Allah. Allah tetap menyelamatkan yang menjadi bagian dari rencananya. Yesaya 54 ayat 7 mengatakan bahwasanya untuk waktu yang sangat singkat aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Asap penghakiman betul itu naik tinggi, tetapi kasih karunia bekerja secara nyata. Di saat banyak yang binasa, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihannya. Nah saudara,
Karena itu, jangan menilai keadaan hanya dari apa yang kita lihat. Di balik asap penghakiman, Allah tetap bekerja menyatakan kasih karunia-Nya. Ia tidak pernah kehilangan kendali atas seluruh sejarah dan kehidupan kita manusia. Saudara, apa yang terjadi pada diri Lot itu menunjukkan kepada karya keselamatan yang Allah lakukan. Jika doa Abraham menyelamatkan Lot, betapa lebih besar pengantara Yesus Kristus bagi kita. Yesus bukan hanya berdoa saudara, tetapi ia menyerahkan dirinya di kayu salib agar kita terluput dari hukuman dosa. Di dalam Dia kita memiliki keselamatan yang pasti, bukan karena kelayakan, tetapi karena kasih karunia. Karena itu saudara, mari renungkan dengan jujur. Apakah saudara tetap setia berdoa meski belum melihat hasilnya? Apakah saudara percaya Allah tetap bekerja sekalipun situasi tampak hancur? Dan apakah saudara bersyukur atas pengantaraan Kristus yang menyelamatkan saudara? Mari kita berdoa. Bapa kami yang setia, ajar kami untuk tidak menyerah dalam doa. Tolong kami tetap terus percaya bahwa Engkau bekerja sampai hari ini, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara, meneguhkan iman saudara, mohonkan doa saudara, dan membuat saudara tetap percaya bahwa di tengah petaka sekalipun Allah tetap bekerja. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling, atau bimbingan rohani, saudara bisa menghubungi nomor yang tertera pada deskripsi video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.